Shalom, salam sehat selalu dan tetap semangat. Gereja mengundang jemaat untuk ikut dalam KPP, kelas persiapan pelayanan. Untuk yang baru mengikut kelas KPP dihimbau untuk ikut bersama-sama naik level, bukan sekedar menjadi jemaat biasa, namun menjadi jemaat yang melayani. Untuk jemaat yang lama yang belum pernah ikut kelas ini juga dipersilakan ikut. Bila ada yang ingin ikut untuk mengingat dan belajar lagi komitmen dan tujuan awal kita dalam melayani. Untuk pemimpin ibadah, pemimpin pujian, atau worship leader, singer, pemusik yang belum pernah ikut juga dihimbau untuk ikut, agar kita dapat lebih mengerti lagi mengapa Tuhan menempatkan kita dalam pelayanan ibadah. Bagi yang ingin mendaftar, silakan scan barcode berikut ini atau dapat mengisi link form pendaftaran yang akan dibagikan oleh sekretariat gereja, atau dapat mendaftar langsung kepada sekretariat gereja. Tanggal pelaksanaan tanggal 15 dan tanggal 22 Juli tahun 2023 pukul 10 sampai dengan 12. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Om Tante dan Jemaat Kalvari sekalian, bersama kami dalam Kalvari News. Saya Jill dan saya Shine.
Dalam rangka Hari Anak Indonesia, izinkan kami dalam bulan ini untuk memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Gereja kembali mengadakan ibadah spesial Flame Up The Series. Untuk seri keempat Flame Up akan mengangkat tema Kita Berharga Satu. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Om Pak Pendeta Iwan Simbolon. Acara ini akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2023 pukul 5 sore dalam kebaktian 3. Mari Om Tante jemaat diundang untuk hadir dan kita semakin dikuatkan dalam ibadah ini. Dalam rangka Hari Anak Indonesia, gereja mengadakan ibadah khusus setiap hari Minggu sepanjang bulan Juli pukul 5 sore dalam kebaktian 3. Kami mengundang Om Tante, Oma Opa untuk hadir mengajak anak-anak atau cucunya hadir dalam ibadah ini karena ada acara menarik setiap minggunya dan ada lomba mewarnai untuk anak-anak dengan hadiah menarik. Ditunggu ya. Untuk Tante dan Oma atau kaum wanita tanggal 22 Juli akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Herdemei dengan tema Nasihatilah Seorang Akan Yang Lain. WBI Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Om dan Opa atau kaum pria atau PBI Sabtu tanggal 22 juga akan mengadakan persekutuan onsite di gereja pukul 6 sore. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Om Pak Pendeta Refli. Maju terus PBI. Untuk Koko dan Cici, kaum muda dan remaja, yuk mengadakan masak-masak seru dalam Barbecue Night. Sabtu ini, tanggal 22 Juli, pukul 5 sore, yuk solid bertumbuh beriman. Happy birthday! Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk Om Tante, Oma Opa, dan jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini, kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together. Kalvari News, this is my church. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sore, aduh kurang kencang. Selamat sore. Oke, sebelum mulai biasanya saya mau kasih pantun dulu, boleh ya? Oke, kita kasih pantun. Pertama, pantun kok pertama nggak usah ya. Sore-sore, seruput kopi di atas dipan. Lebih maknyus kalau pakai cemilan. Ada lomba mewarnai lo minggu depan. Buruan daftar supaya jangan ketinggalan. Oke. Bukan soal hadiahnya sih ya. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan anak-anaknya, cucunya atau siapapun. Mungkin yang di rumah juga yang saat ini menonton atau mengikuti kebaktian melalui YouTube. Untuk daftar di acara lomba mewarnai minggu depan, daftarnya sama Kak Astrin ya, kalau tidak salah ya, Kak Astrin. Jadi segera daftar, perlengkapan lombanya yang mewarnainya udah ada, pokoknya datang aja. Bukan soal hadiahnya sih, soal bagaimana anak nanti engagement, bonding sama orang tua waktu lomba. Wah itu berharga banget ya, berharga banget, gak bisa diulang. Oh ya, ngomong-ngomong soal berharga, kira-kira apa sih yang paling berharga di antara kita? Mungkin ada yang bilang waktu, ada yang bilang handphone, ada yang bilang, wah kalau yang paling berharga mah
Istri saya, suami saya, keluarga saya, anak saya. Wah, oke deh, kesehatan saya. Tapi kira-kira apa yang paling berharga di mata Tuhan? Apa coba? Yang paling berharga di mata Tuhan, kita temukan akhir bulan nanti ya. Saya undang, nanti ada flame up berharga di mata Tuhan. Saya undang Bapak dan Ibu sekalian untuk datang. Pendeta Iwan yang akan menyampaikannya. Jadi sekaligus nanti ada pengumuman tentang lomba mewarnainya. Sekaligus juga ada flame up kita berharga yang series pertama. Oke. Pengumuman berikutnya adalah ada kelas pelayanan yang seharusnya Sabtu kemarin. Cuma kayak satu dan lain halnya diubah menjadi Sabtu besok dan Sabtu berikutnya, 2 kali pertemuan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang rindu untuk memahami arti pelayanan lebih dalam lagi dan bisa melayani lebih baik lagi, saya undang untuk segera mendaftar karena topiknya sangat menarik, pembicaranya. Ada yang berkata, pembicaranya berbobot enggak? Saya bilang, salah satu pembicara kita berbobot banget. Ya, coba tanya Om Leo ya. Nah, ya kan? Coba datang, nikmati semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, saya undang sekali lagi Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian yang ingin mengikuti pelayanan di gereja ini, bisa ikut kelas pelayanan lebih dulu supaya mengerti arti dan basic pelayanan di gereja kita. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Muda Andri pada sore ini dari Kolose 3 ayat 16. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Baik, kita bagi berdiri, kita akan berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami ingin menyerahkan kebaktian sore kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang berkuasa, Tuhan sedang memakai setiap hal. Teman-teman kami yang sudah berlatih untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi kami. Melalui doa, melalui pujian, bahkan melalui firman yang disampaikan. Sehingga sungguh Tuhan, kami yang hadir di tempat ini maupun yang jemaat yang menikmati, yang mengikuti kebaktian melalui YouTube juga boleh mengalami berkat yang sama. Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang menolong. Terima kasih Bapak, kami serahkan kebaktian dari awal, pertengahan, sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang bekerja di hati kami. Mari kita naikkan doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian 3, better together. Calvary, this is my church. Kita sambut teman-teman melayani sore hari ini. Sore, Bapak, Ibu, teman-teman sedang hadirin semua, jemaat Gereja Baptis Indonesia Calvary yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Wah, ini sepi sekali ya. Apa kabar? Luar biasa, yang di atas luar biasa. Yang di bawah juga luar biasa, jangan mau kalah sama di atas. Apa kabar? Luar biasa. Baik. Siap puji Tuhan sore ini?
percaya kita semua di tempat ini, bukan karena kebetulan kita berada di sini, semua adalah rencana Tuhan. Dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita boleh dipelihara sampai hari ini. Kita berada di tempat ini dengan tubuh dan jiwa raga yang sehat. Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Angkat pujian ini dari dalam hati kita semua. Aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kebenaran Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Amin Tuhan, hati kami bersuka karena Engkau hadir untuk kami Tuhan. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada.
hari ini. Silakan menyapa teman dan kerabat di sebelah kanan kirinya. Berikan, sekarang sudah boleh tos. Sudah boleh tos. Kalau tidak boleh tos, kita kasih sarange. Ya. Puji Tuhan. Dan terus bersemangat memuji Tuhan. Berikan lagu Ajarku Berdiam. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Besar dan mulia
duduk, Bapak Ibu sedang jemaat sekalian. Wow, sungguh bersemangat sekali ya sore hari ini. Kita juga akan tetap bersemangat sore hari ini dengan pujian persembahan yang akan dibawakan oleh Youth of Calvary. Kami persilakan.
Baik, terima kasih Mit Alfari untuk pujian dan tariannya yang membangkitkan semangat. Saya berasa lebih muda, 3 menit. Baik, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat dan persembahan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur anugerah-Mu dan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang sudah kami lalui hingga saat ini Bapa, kami ada bukan karena kekuatan kami, bukan juga karena kami hebat, tapi karena penyertaan-Mu yang sempurna dan luar biasa buat kami sampai saat ini. Kami rindu untuk mendoakan bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintahan pusat sampai daerah. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang memilih mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk meningkatkan dan mengembangkan pekerjaan Tuhan melalui bangsa ini. Biarlah hikmat yang dari Engkau ya Bapa, dan kebijaksanaan yang menuntut mereka untuk melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan-Mu, sehingga apapun tantangan, kesulitan yang dihadapi, baik dalam persiapan untuk pemilu di tahun 2024, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan kami ada Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kekuatan dan kemampuan, sehingga semua yang kami lakukan, baik para pemerintahan maupun seluruh masyarakat yang ada, hanya satu tujuan kami memuliakan Engkau dalam setiap hal yang kami lakukan. Kami merindukan jemaat ini juga Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Kalvari, kepada seluruh para hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih, Engkau tetapkan untuk melayani Engkau melalui gereja ini. Seluruh jemaat yang ada, kaum muda, bahkan orang tua, bahkan anak-anak sekolah minggu. Biarlah di gereja ini kami merasakan sesuatu hal yang luar biasa, di mana iman kami semakin bertumbuh dan semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu, melalui setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan yang memberikan pertolongan untuk saling membangun satu sama lain. Dan kami percaya bahwa gereja ini, gereja yang semakin luar biasa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Kami berdoa untuk STT Baptis Kalvari. Kami bersyukur juga dengan adanya sekolah ini Tuhan, di mana di tempat ini banyak anak-anak muda yang sedang diperlengkapi untuk menjadi pemimpin-pemimpin Kristen. Bahkan setiap pribadi kami Tuhan yang terus mau belajar untuk semakin mengenal Engkau. Saat ini kami mengumpulkan persembahan kami. Biarlah yang kami berikan Tuhan dalam persembahan ini berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah hidup kami yang semakin indah semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan I am here because of your grace. Bahwa Tuhan kasih-Nya dan anugerah-Nya saja kita bisa menikmati berkat-Nya, kesehatan, kekuatan, bahkan persembahan yang kita berikan di hari ini pun semua karena Dia, semua karena anugerah-Nya.
Mari kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang besar, yang layak kami puji, kami tinggikan ya Tuhan. Kau Allah yang agung, yang mulia. Kau Allah yang turut serta melakukan segala sesuatu sepanjang minggu ini buat kami. Tidak ada satu bagian pun dalam kehidupan kami seminggu ini yang terlepas dari kendali-Mu, kehendak-Mu, rancangan-Mu. Kami bersyukur buat itu semua Bapa. Di ibadah sore hari ini kami pun membawa setiap seruan kami masing-masing. Dengan setiap keberadaan kami untuk memuji meninggikan nama-Mu di ibadah ini. Tuhan saja yang kami puji, kami tinggikan dan kami senangkan. Bahkan kami juga ada sore hari ini untuk mendengar dari bagian firman Tuhan. Yang kami percaya ada maksud Tuhan di dalamnya. Ada pengertian daripada Tuhan yang Kau beri buat kami. Ada pengajaran demi pengajaran yang mau Kau sampaikan. Satu kerinduan yang kami percaya bahwa ketika kami pulang dari rumah-Mu ini Tuhan, ada perubahan hidup yang terjadi buat kami. Ada pengalaman rohani yang terjadi buat kami. Dan hamba berdoa biarlah firman yang disampaikan menjadi bagian yang penting itu. Kata-kata hamba-Mu dengan firman yang sudah Kau tolong untuk persiapkan buat hamba. Biarlah mudah dimengerti dengan bahasa yang sederhana mungkin. Sehingga setiap kami pulang dengan pengertian, mendapatkan pesan dari firman-Mu itu untuk kami bawa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami mau mendengar firman-Mu di sore hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan semuanya, saudaraku. Selamat sore. Puji Tuhan, saya nggak mau ngulang selamat sore karena tadi udah kencang suaranya gitu ya. Sampai serak saya juga nyanyi-nyanyi. Emang lagi serak aja. Oke, udah ada pilihan buat nyoblos Pilpres 2024? Belum, udah ada nama-nama calon-calon yang 3 kandidat ini sebagai calon presiden. Udah ada yang mau dipilih 2024? Gak usah disebutin ya, nanti saya politik di gereja lagi, enggak ya. Udah ada pilihan pasti ya. Yang udah punya hak untuk memilih, udah punya KTP biasanya ya, 17 tahun ke atas. Udah mulai memikirkan nih, siapa yang saya pilih di Februari 2024. Untuk saat ini 3 calonnya, nunggu wakilnya. Nah ini juga akan jadi pengaruh buat kita untuk memilih pastinya gitu kan. Karena pemilu ini 5 tahun sekali. Dan saya percaya bahwa kita nggak main-main dalam hal memilih. Kecuali emang nggak peduli tentang Indonesia. Oke, sekali lagi, ketika pemilihan terjadi, saya percaya teman-teman, Bapak Ibu, Saudara semua akan memilih berdasarkan dengan semua kriteria yang dimiliki, semua track record yang ada, bahkan visi misi yang ada, dan dipilih untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Kecuali kalau Bapak Ibu Saudara kita semua nggak peduli sama yang namanya kemajuan Indonesia, nggak akan milih, bahkan asal-asalan milihnya. Betul ya? Makanya ada suara kan, satu suara kita berpengaruh untuk 5 tahun ke depan. Kadang ada juga orang yang berpikir, udahlah saya nggak usah milih lah, satu doang apa pengaruhnya sih dengan 250.000 rakyat Indonesia. 250 juta, sorry, rakyat Indonesia. Nah, untuk pemilihan presiden kita terus doakan dari sekarang. Betul ya? Sekali lagi saya mesti ulang-ulang ini, pasti kita pun nggak main-main untuk hal memilih. Kecuali mau membawa Indonesia kepada bagian-bagian yang semakin buruk. Memilih sesuatu, menentukan sesuatu adalah keputusan. Ya. Dan pastinya ada konsekuensi yang diambil ketika kita memilih sesuatu. Anak-anak muda ketika pilih pacarnya gitu kan, pasti kan ada sesuatu hal. Yang udah serius, pilih istri, pilih suami, pasti dipilih itu berdasarkan keputusan yang paling tepat. Karena kalau nggak tepat udah nikah balik ke mantan gitu ya, itu yang lagi viral, yang lagi viral gitu ya. Nikah kalau nggak tepat balik ke mantan, itu yang lagi viral. Nah, maksudnya gini Bapak Ibu, saya mau bawa kepada satu perenungan firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga yang kita baca tadi, ayat yang ke-16, tapi saya akan mulai dari ayat yang ke-12. Ayat 12 bilang gini, Kolose pasal yang ketiga, yang punya Alkitab boleh dibuka karena saya nggak bikin PowerPoint. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah,
Ketika dikatakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, ayat 12 pasal 3 kitab Kolose, Paulus sedang menunjuk jemaat di Kolose yang apa? Dikuduskan dan dikasihinya. Paulus menunjuk orang-orang di Kolose sebagai pilihan-pilihan Allah. Jemaat yang ada adalah pilihan-pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Jadi di pendahuluan ini saya mau bawa kepada kita satu perenungan bahwa Allah serius, sungguh-sungguh, tidak main-main memilih saya, Bapak Ibu Saudara, kita semua untuk masuk dalam umat pilihannya. Oke. Allah sungguh-sungguh memilih saya, Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk menjadi umat pilihannya. Dengan caranya dikatakan di sana dikuduskan dan dikasihinya. Roma pasal yang kelima dikatakan kita ini dibenarkan ya. Saya pakai pendahuluan ini agar kita mengerti tema hari ini bicara tentang dengan saling mengajar. Untuk kita bisa bertumbuh secara rohani bersama-sama, pengajaran di antara kita itu penting. Dan saling mengajar, mau diajar, hanya akan terjadi ketika kita menyadari bahwa saya adalah bagian dari orang-orang pilihan Allah. Karena kerendahan hati itu perlu. Orang yang mau ngajar, dia akan bersungguh untuk memahami firman Tuhan. Atau mengajar apapun, yang namanya mengajar, yang namanya guru, dosen itu kan standar pendidikannya, keahlian itu lebih. Makanya ada persyaratan di dunia perkuliahan yang ngajar S1 minimal S2. Yang ngajar S2 minimal S3. Ada standar pendidikan yang harus. Seseorang dikatakan layak untuk mengajar ketika kriteria sesuatu itu terjadi dan bisa mengajar. Nah saya mau mengajak kepada kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikhususkan oleh Allah, punya satu pegangan yang dasar daripada Tuhan untuk kita bagikan ke orang lain. Pengajaran. Dan satu sisi juga kita sebagai orang pilihan-pilihan Allah juga punya posisi yang sama untuk mau diajar terus. Nah, nanti kita lihat kenapa perlu ini semua. Saya lanjutkan dulu ya. Di ayat yang ke-12 tadi bilang, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya tadi pagi menyampaikan di kebaktian pertama, ya poin yang pertama yang kenapa kita perlu mengajar dan diajar, dan bagaimana caranya. Saya menyampaikan yang pertama adalah, Tuhan mau kita mengajar orang lain dengan apa yang sudah Dia ajarkan buat kita. Maksud gini, saya singkat aja karena tadi saya khotbahkan di kebaktian yang pertama. Di saat kita mau mengajar orang lain, termasuk ya ketika kita mau menasehati, menegur, menjadi berkat buat orang lain, kita memperkatakan melakukan sesuatu itu dengan apa yang sudah Tuhan terlebih dahulu kasih buat kita. Oke. Bahasa sederhananya, ketika saya mau jadi berkat buat orang lain, ketika saya harus melakukan, menyampaikan sesuatu buat orang lain, lakukanlah apa yang sudah Tuhan lebih dahulu ajarkan buat kita. Jangan lakukan hal yang belum sepenuhnya kita terima juga yang kita lakukan. Dan kita seolah-olah menjadi orang yang paling pintar untuk ngajarin orang lain. Hal mengampuni misalnya, ayat berikutnya. Ayat yang ke-13 bilang gini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang terhadap yang lain apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ini pengajaran tentang bagaimana, yang kedua ini poin yang tadi pagi juga, Tuhan mau tuh kita menjadi guru dalam hal mengampuni orang. Tema pelajaran sekolah minggu hari ini adalah hal mengampuni. Ajarin anak-anak tuh mengampuni. Ya, padahal dia masih punya dendam sama orang lain. Padahal dia pun masih belum clear sama orang lain. Jangan jadikan firman Tuhan yang kita tabur firman Tuhan yang mubazir. Ya. Jangan sampai kita jadikan pelayanan kita, semua hal yang kita lakukan menjadi pelayanan dan melakukan yang sia-sia. Karena kita sendiri sebenarnya belum beres sama Tuhan. Serius. Sebenarnya ayat ini menampar saya ketika mengajar buat orang lain seolah-olah bukan hanya untuk saya kasih tahu. 1 tambah 1 itu 2 ya. 2 tambah 2 itu 4 ya. Bukan hanya seperti itu. Tapi dari mana 1 tambah 1 itu bisa jadi 2? Kita bisa berpikir bahwa kenapa harus ada angka 2? Kenapa harus ada angka 1? Kenapa enggak 5 kurang 4 juga jadi 1? Kita berpikir terlebih dahulu sehingga pengertian itu jauh lebih dalam buat kita. Ya. Kebenaran firman Tuhan akan menjadi efektif kepada orang lain ketika itu kita lakukan terlebih dahulu dan kita terima itu terlebih dahulu.
Ketika kita mau orang lain terbangun rohaninya, ketika kita mau orang lain dipulihkan, ketika kita mau orang lain mengalami Yesus, kita sendiri yang mengalaminya terlebih dahulu. Ya. Oleh karena poin pertama tadi yang saya katakan, Tuhan mau kita dipakai olehnya mengajar orang lain itu dengan apa yang sudah diajarkan. Ya. Yang kedua, Tuhan mau kita menjadi guru dalam mengampuni. Kenapa perlu terlebih dahulu? Di dalam Matius pasal 18, Matius 18 ya ingat perumpamaan, ilustrasi yang Yesus sampaikan tentang pengampunan. Ketika ada seorang raja punya hamba-hamba, ingat itu bisa dibaca nanti di Matius 18 ayat 21-35, punya hamba-hamba yang punya utang. Satu hambanya mulai mengadakan perhitungan, si rajanya bilang gini ayat 24 pasal yang ke-18 kitab Matius, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, di hadapannya kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ini pengajaran, nah ini penting saya sampaikan. Pengajaran 10.000 talenta itu kalau dirupiahkan dengan perhitungan talenta ke dinar, satu talenta itu 6.000 dinar, satu dinar itu satu upah hari kerja. Saya sekarang rata-ratakan 150.000 upah kerja sehari. Artinya ada seorang hamba yang berhutang sama tuannya 9 triliun. Saya kalikan di 10.000 talenta kali 6.000 kali 150.000. 9 triliun. Ayat yang ke-25 bilang gini, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Di dalam tradisi perbudakan pada waktu itu, kehambaan, kalau ada yang gak bisa bayar, dirinya yang dijual. Bahkan karena saking gedenya hutang, ya Bapak Ibu Saudaraku, saking gedenya hutang. Gak cuma dianya, istrinya, anak-anaknya dijual untuk melunaskan. Kalau saya rupiahkan sekarang 9 triliun hutang dia kepada raja. Tapi karena ada anugerah ini, pilihan, hak istimewa yang raja berikan buat hambanya itu, ayat yang ke-26, 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Anugerah 9 miliar lunas, 9 triliun, lebih gede. Lunas, ini ilustrasi di Alkitab tentang pengajaran pengampunan. Enak ya, 9 triliun dilunasin. Enak. Gede banget gitu ya. Tetapi selanjutnya apa? Setelah hamba ini lunas gitu ya. Ayat 28 langsung kontras. Firman Tuhan katakan, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang. Berapa? 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya bayar hutangmu. Dia baru mendapatkan anugerah pengampunan. Dia baru diajar oleh Tuhan. Dia baru mendapatkan sesuatu kebebasan yang 9 triliun dari rajanya. Tapi ketika dia ketemu sesama hambanya yang punya utang, 100 dinar saya ilustrasikan ke rupiah itu sekitar 15 juta. Kalau pakai 150.000 upah kerja. Bandingkan dari 9 triliun yang sudah dilunasi oleh raja, dia ketemu rekannya yang punya utang 15 juta, dia panggil dan dicekik. Oke. Ayat 9, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangmu akan kulunasi. 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala hal itu kepada raja, kepada tuan mereka. Ayat 32, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, hai hamba yang gak tahu diri, ya kalau saya pakai bahasa sekarang. Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pengajaran yang kedua untuk kita saling mengajar. Bagaimana Tuhan bawa di ayat yang ke-13 kitab Kolose tadi untuk kita sabar dan mengampuni yang lain. Karena ini pengajaran yang sering gagal di dalam kehidupan kekristenan. Yaitu mengampuni. Makanya Tuhan mau kita menjadi guru dalam hal pengampunan. Karena ini adalah dasar dari kehidupan kekristenan. Dasar dari kita melangkah lebih lagi. Bukankah kita menjadi orang percaya yang namanya hidup baru di pasal 3 ayat 5 kitab
Kolose ini, hidup baru itu adalah hidup yang diampuni, dibenarkan, dilayakkan, dilunaskan oleh Yesus. Dan itu sudah terjadi buat kita. Dan sekarang tugas kita adalah kita mengampuni, kita mengasihi, kita menghargai, apalagi mengajar, memperlakukan orang-orang yang ada sekitar kita saat ini sesuai dengan apa yang tulis dalam firman Tuhan. Jadi esensinya ketika kita mau saling mengajar, esensinya itu dimulai dari pengampunan. Karena nggak bisa gitu ya. Nggak bisa kita nggak clear sama Tuhan, nggak clear sama sesama, lalu kita dipakai Tuhan tuh menurut saya, saya pakai istilah, bisa saja kita melakukan segala sesuatu kepada orang lain, dalam hal pelayanan, dalam hal kehidupan sehari-hari, yang walaupun sebenarnya pribadinya dengan Tuhan belum selesai. Nah, sekarang kan caranya gimana? Supaya kehidupan kekristenan itu bisa lebih efektif. Ya, poin yang ketiga saya langsung lompat ke ayat yang ke-14, ya tadi 12, 13, kitab 3 Kolose, bilang gini, dan di atas semuanya itu, apa? Kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Poin yang ketiga adalah agar kita bisa melakukan pengajaran dan kita bisa jadi berkat gitu ya buat orang lain. Sederhana, sesimpel do everything with love. Lakukan segala sesuatu dengan kasih. Makanya di sini kenakanlah kasih. Gak cuma itu, ayat 12 pun tadi di awal dikatakan sebagai orang-orang yang dikuduskan dikasihinya kenakanlah belas kasih. Kenakanlah belas kasih, kenakanlah kasih. Itu juga yang Allah kenakan melalui Yesus Kristus buat kita mengampuni kita. Hanya karena kasih. Compassion daripada Yesus itulah yang ia berikan sehingga kita layak disebut orang-orang pilihan. Sekali lagi, hanya karena kasih Yesus sajalah kita sekarang dilayakkan disebut sebagai orang-orang pilihan. Kalau kasih itu gak ada, Yesus gak lahir ke dunia, gak mati buat kita, semuanya kita penuh sekarang nih di ngantrinya di sana. Di apa itu? Belahan bumi paling bawah. Neraka. Penuhnya di sana, ngantri semua orang ya. Karena semuanya orang berdosa dan orang jahat. Tetapi karena kasih Allah itulah kita dilayakkan. Karena kasih Allah itulah belas kasihnya yang dia punya kasih buat kita. Saatnya sekarang kita ajarkan itu ke orang lain, bagikan itu ke orang lain. Lakukan apa yang sudah engkau alami bersama dengan Tuhan. Bagikan itu ke orang lain. Yang belum kau alami bersama dengan Tuhan jangan dilakukan. Bingung sendiri bilangnya. Ya kan? Serius loh. Kalau kita belum merasakan kasih Yesus, mau gimana pun kita gak akan bisa menyampaikan kasih itu kepada orang lain. Kalau kita belum dipulihkan sama Yesus, ngomong apapun ke orang lain untuk dia mengalami pemulihan gak akan bisa. Nolnya gede. Ya. Ketika pengajaran Taurat disampaikan di Ulangan pasal yang ke-6, ya, ayatnya yang ke-4 sampai 9 bilang gini tentang pengajaran. Saya baca Ulangan pasal yang ke-6. Ayat 4 sampai 9. Saya baca ayat 7-nya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya kepada apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Apa yang diajarkan ayat 4 dan ayat 5 tentang Tuhan yang adalah Allah yang esa itu, tentang kasih kepada Tuhan ayat yang kelima. Artinya di sini saya naik dulu ke Matius pasal yang ke-28. Matius 28 di amanat agung Yesus Kristus di bagian terakhir ketika sudah pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dan apalagi perintah berikutnya, ajarlah.
Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di dalam Alkitab kata ajar itu lebih dari 340 kata. Kata mengajar. Ya. Yang pertama itu dari Allah buat umatnya langsung. Allah mengajar umatnya. Ngasih tahu. Ini pengajarannya. Berikutnya dari Allah kepada hamba-hambanya yang dipilih. Para pelayannya. Pengajarannya ini. Berikutnya dari hamba-hambanya kepada umatnya. Ya hambanya kan dipakai Tuhan, lalu kepada umatnya ngajar. Ini. Yang terakhir dari umat kepada umat ngajar. Kenapa penting? Kenapa harus terus-menerus diajar? Kenapa nggak selesai aja sih, udahlah. Karena Tuhan mau. Ya, Tuhan mau. Ayat yang ke-15. Ketika kita hidup di dalam kasih itu. Ayat 15, Tuhan juga mau. Kolose pasal 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Ada kata memerintah dalam hatimu. Paulus concern kepada jemaat di Kolose untuk mau diperintah oleh Kristus. Damai sejahtera Kristus di sini spesifik memerintah dalam hatimu. Kenapa? Karena jemaat di Kolose sedang tergoncang kehidupannya ngikutin perintah-perintah yang bukan dari Kristus Yesus. Kan gitu latar belakangnya. Banyak kondisi-kondisi yang terjadi saat ini, perubahan-perubahan. Yang bisa saja kita melakukan segala sesuatu sekarang itu bukan karena Yesus. Kan gitu. Ya. Kita melakukan segala sesuatu bukan karena Yesus. Bahkan kita mengesampingkan Yesusnya melakukan segala sesuatu dengan yang gak tahu motivasinya masing-masing. Tetapi damai sejahtera Kristus dikatakan di sini memerintah dalam hatiku. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan love, cintanya Tuhan, damai sejahtera itu kita bawa. Dan kita tahu, saya ada melakukan segala sesuatu. Itu karena Kristus ada buat saya. Ya. Karena Kristus ada buat saya. Di dalam dunia pekerjaan, saya percaya karena Kristus ada buat saya. Dan saya melakukan ini. Sehingga kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan gitu ya. Saya baca ayat 16-17 ya terakhir. Ini satu rangkaian soalnya. Hendaklah perkataan Kristus. Nah ketika kita hidup dalam perintahnya Kristus gitu ya. Mengikuti damai sejahtera pada Kristus ayat 16. Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Nah kalau kata-kata Kristus itu ada buat kita, nah ini aplikasinya. Kita bisa ngajar, kita bisa beraktivitas dengan segala sesuatu jadi berkat. Bilang gini, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seseorang yang lain. Karena kasih dalam kita bisa ngajar orang lain. Kita bisa negur orang lain. Dan dasarnya bukan karena keinginan kita sendiri. Bukan karena emosi kita. Tapi karena Kristus yang ada dalam diri kita. Sehingga berikutnya lagi dikatakan. Gak cuma itu, sambil apa? Sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bahkan hidup kita penuh dengan ucapan syukur kepada Allah. Di dalam hatimu, 17 terakhir. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dengan emosi. Lakukanlah semua itu dengan keinginan sendiri. Lakukanlah semua itu dengan kekuatan kita, kepintaran kita. Bukan. Tapi apa? Lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus. Pertanyaan kan gini. Kalau kita melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus, mungkin gak sih kita melakukan hal-hal yang jahat? Kalau kita melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus, mungkin gak sih kita melakukan hal-hal yang sia-sia? Kalau kita tahu hidup kita berharga, hidup kita sudah dibayar lunas sama Yesus, mungkin gak sih kita mengisi hidup-hidup kita dengan kesia-siaan? Kalau kita yakin segala sesuatu kita lakukan untuk Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin gak sih kita menilai
hubungan di keluarga misalnya, hubungan di pertemanan. Dengan dasar, saya katakan ya penilaian kita pribadi. Tapi kita akan melihat ya, kita akan melihat ketika kita menilai sesuatu dalam nama Yesus. Itu tuh, saya challenge kita semua, rasakanlah itu. Ya, baik perbuatan, apalagi tingkah laku, di pekerjaan, di pergaulan, apapun. Kalau kita pakai dalam nama Yesus. Melihat seseorang, kita melihat bagaimana saya mau dipakai sebagai alat Yesus. Di pekerjaan kita dipakai, saya adalah alat Yesus. Di keluarga dipakai, saya adalah alat Yesus. Dimanapun kita tahu kita berdiri dalam nama Yesus. Wah, rasakan betul-betul, alami betul-betul. Ada hal besar, mukjizat-mukjizat Tuhan yang terjadi buat kita. Mindset kita berubah, pemikiran kita berubah. Makanya aneh gitu ya, saya katakan aneh, kontrasnya. Aneh kalau ada orang Kristen yang justru bukan Yesus yang dia perkenalkan. Aneh kalau ada orang percaya, orang Kristen yang mulutnya tidak memperkatakan tentang Yesus. Yang jahat-jahat mulu, yang buruk-buruk mulu yang keluar. Aneh kalau katakan orang Kristen, orang percaya yang perbuatannya tidak menyatakan tentang Yesus. Balik lagi ke ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Sebagai orang-orang pilihan Allah. Ya, orang-orang pilihan Allah. Saya harus ulang-ulang. Saya, Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang pilihan Allah. Ayo, lakukan sekarang segala sesuatunya. Kita mau ngajar orang lain, kita mau jadi berkat buat orang lain. Alami dulu kita pribadi dengan Tuhan. Alami dulu pemulihan itu bersama dengan Tuhan. Alami dulu love-nya Tuhan itu. Sehingga ketika kita mengalami itu, apapun ya, jaminannya firman Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang tuju sama Tuhan, jaminannya ini. Lakukan semua itu dalam nama Yesus Kristus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jangan keliru. Jangan keliru. Hidup ini semuanya hanya tentang Yesus kok. Ya. Hidup ini semuanya hanya tentang Dia. Kita ini hanya alatnya saja. Biarlah ini menjadi satu perenungan yang baik buat kita juga. Untuk kita mengisi sepanjang minggu ini. Dalam kehidupan kita, kita sadar bahwa saya melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Bukan buat saya. Saya orang pilihannya, saya dikhususkan oleh Dia, saya ditebus, saya dibayar lunas. Sekarang saya mau jadi alatnya. Saya mau berbagi pengalaman. Ketika Tuhan sudah berkarya buat kita, saatnya kita berkarya buat orang lain. Ketika Tuhan sudah memulihkan hidup kita, saatnya kita tolong orang lain untuk dipulihkan hidupnya. Saat kita sudah merasakan kelepasan daripada Tuhan, saatnya kita dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Saat kita sudah diangkat Tuhan dari ekonomi yang sulit, kita diangkat dari pergumulan yang berat, saatnya kita melakukan itu juga buat orang lain. Saling bertumbuh bersama, saling mengalami Kristus bersama. Saya percaya hidup menjadi begitu bermakna karena kita tahu Yesus itu begitu powerful, begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur bahwa Engkau memilih kami dengan keseriusan. Engkau memilih kami sebagai orang-orang tebusan bukan dengan cara main-main. Tapi Engkau memilih kami dengan darah yang mahal. Dengan kematian Yesus Kristus. Kami dikuduskan, kami dipilih. Dan semuanya itu adalah anugerah. Dan biarlah saatnya kami juga kali ini, hari ini, besok dan seterusnya, mau untuk saling mengajar, mau untuk saling memperhatikan, mau untuk saling membangun satu yang lain karena kami mengalami Kristus terlebih dahulu. Kami berdoa saat ini. Buat kami siapapun yang mau dipakai Tuhan, perkaryakanlah kami dengan cara-Mu Tuhan. Banyak orang-orang yang perlu sentuhan kasih Kristus di sana. Banyak orang-orang yang perlu dipulihkan di sekitaran kami. Banyak orang-orang yang perlu dibangkitkan di sekitaran kami di dalam kehidupannya. Banyak orang-orang yang perlu mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi di sekitaran kami. Oleh karenanya hamba berdoa, pakai kami saat ini. Jikalau ada di antara kami pun yang masih ragu-ragu tentang bagaimana kami dipakai oleh Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri yang berkarya buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu di sore hari ini. Dan selebihnya hamba percayakan untuk pengaplikasiannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang bekerja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu, suara-Mu sore hari ini. Amin.
Mari berdiri jemaat Tuhan, saudaraku semuanya, kita akan menaikkan pujian ini untuk merespon firman. Jikalau ada yang mau didoakan, mengambil keputusan, atau ada hal-hal yang dirasa, Tuhan saya perlu penguatan, saya perlu jawaban Tuhan, saya perlu waktu untuk berdoa saat ini, apapun keputusannya, maju ke depan, ada hambanya Pak Pendeta Refli, menyambut Bapak Ibu Saudara semua untuk berdoa. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Saya bersyukur untuk ibadah malam ini. Terima kasih untuk kesetiaannya, tetap setia dalam ibadah, dalam pelayanan. Kita akan mengakhiri ibadah malam ini, kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur bersama-sama. Kami boleh beribadah, menaikkan setiap pujian, sembah kami. Mengambil bagian di dalam pelayanan pengabdian. Kami lakukan karena kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap apa yang sudah kami buat dalam ibadah ini, biarlah semuanya menjadi dupa yang harum. Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Inilah kami Tuhan, setiap jemaat-Mu yang sudah hadir. Kami siap kembali ke tempat masing-masing. Kami siap menjalani hidup dengan segala kegiatan, aktivitas, pekerjaan, usaha, bisnis. Kami siap menjalani semuanya, biarlah semua kami jalani bersama Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam hikmat-Mu, di dalam kasih-Mu. Terpujilah Tuhan, kami mengakhiri ibadah malam ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan, buka hati, terimalah berkat-Nya. Berkat kasih sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, kesehatan, berkat kesembuhan, berkat kelancaran untuk studi, pekerjaan, usaha, bisnis, berkat kemenangan dalam setiap tantangan. Biarlah semuanya Tuhan curahkan berkat itu seturut anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus,
seturut pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus. Dicurahkan mulai sekarang, terus menerus, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Duduk, bersaat teduh untuk ibadah sudah selesai. Kita bersaat teduh. Amin. Makasih ibadah sudah selesai. Tuhan memberkati. Kita boleh keluar lewat depan ini samping gereja. Tuhan memberkati.